Halo, selamat malam. Masih bersama saya Ihan Martoyo dari Teknik Elektro UPH. Saya masih ditemani oleh Ibu Junita dari Teknik Elektro, Ibu Suni dari Teknik Sipil, dan Bu Esther Krisanti dari Online Education dan PJJ Ilmu Komunikasi. Di round yang ini kita akan membicarakan praktek-praktek yang secara lebih spesifik yang kita lakukan di dalam mengajar, yang mengandung kesulitan-kesulitan, tetapi tampaknya juga ada keuntungan untuk mahasiswa di dalam proses belajar itu. Kita dengarkan kali ini dari pengalaman Bu Suni dulu, Bu. Eh, Gimana, Bu, yang dilakukan dan apa yang membantu mahasiswa dan apa yang dirasakan sulit? Kalau untuk saya, seperti yang tadi mungkin sempat saya sebut gitu ya, kelas kita kan desain. Jadi sebagian besar tuh konsep dasar yang mahasiswa butuhkan sebenarnya mereka udah pelajari di kelas lain juga gitu ya. Jadi kita agak menggabungkan apa yang pernah dipelajari di kelas lain dan kita berusaha memasukkan ke dalam satu desain proyek gitu. Dan saya lihat sih kesulitan mereka sebagian besar tuh sekarang nih kayak bikin puzzle lah gitu. Jadi mereka udah punya semua all the pieces, cuman kadang-kadang masang jadi satunya itu bingung gitu. Ini lebih cocok di sini apa di sana ya gitu. Apakah lebih baik diputer apa lebih baik enggak gitu. Jadi kesulitan yang banyak mereka alami lebih seperti itu sih. Jadi untuk konsep dasarnya mungkin mereka udah dapet, tapi karena kita online untuk dijadiin satunya tuh mereka mungkin merasa saya sendirian berusaha bikin ini gitu loh. Sedangkan kalau di kelas kayaknya bisa tinggal langsung bawa apa yang mereka kerjakan terus bisa langsung dilihat gitu. Kalau ini kemarin saya sih coba untuk mereka share screen gitu. Hmm. Tapi kalau mereka share screen kan saya jadi kayak voice comment ke mereka gitu, kasih tahu oh coba rubah ini, coba rubah ana, dan yang saya ngomong dan yang mereka tangkap mungkin belum tentu persis sama gitu. Jadi kadang oh enggak masih salah gitu, bukan itu yang saya maksud gitu. Sedangkan kalau Hmm. ketemu langsung saya rasa keuntungannya saya bisa exactly kasih lihat apa yang saya maksud ke mereka. Hmm. Tapi jadi tampaknya kalau saya mendengar ya, Bu, ya, kan saya bukan orang desain, tapi praktek desain itu sendiri kalaupun offline ketemu di tempat tetap sulit ya, karena desain itu kan meramu berbagai skill jadi satu begitu ya. Dan Betul. kalaupun online ada kesulitan karena oh harus lihat yang ini geser sini geser sana, itu jadi lebih lambat dan lebih awkward begitu. Tapi kalau misalnya kita offline, kan semua orang harus melototin apa monitor yang sama begitu ya. Itu kan Iya, juga sulit. Sedangkan kalau iya. share screen 100 orang bisa ngelihat screen yang sama sekaligus, terus kita bisa melakukan sesuatu dan semua orang dapat. Terus kalau kita record, tahu-tahu nanti semua orang bisa replay begitu ya kalau kita pasang lagi di Moodle. Jadi jangan-jangan ada keuntungannya juga kali ya, Bu, ya, yang di luar offline tuh ternyata bisa juga gitu enggak? Iya, ya bisa juga sih. Cuman kalau yang saya lihat nih sekarang kebanyakan kesulitan mereka tuh cukup individu gitu. Again karena desain gitu kan. Jadi tergantung asumsi dasar saya apa, yang saya mau bawa kemana. Jadi biasanya kesulitan mereka sih cukup berbeda. Tapi saya rasa yang kayak Bapak bilang benar gitu ya. Kesulitan mereka berbeda, tapi bukannya mereka nggak bisa belajar dari apa yang temannya alami gitu. Jadi mereka, oh kalau saya desainnya gini nih, kayak dia, jadinya begini gitu. Sedangkan mungkin kalau di kelas mungkin mereka nggak terlalu celingak-celinguk kiri kanan untuk lihat desain lu kayak apa sih gitu. Iya, iya. Um, jadi mungkin ini mereka bisa belajar yang bukan mereka kerjakan tapi mereka bisa tahu gitu. Mungkin lebih di sananya ya. Iya ya, jadi walaupun desain itu sangat individual ya, dan saya punya taste sendiri, punya apa percobaan sendiri dan problem saya sendiri, tapi jangan-jangan kalau intentionally orang itu diberikan ruangan untuk melihat yang lain ya, bukan cuma lewat Zoom-nya, tapi lewat Moodle ya, di dalam misalnya taraf pengumpulan yang bertahap itu, terus dia bisa intentionally lihat yang lain karena tahu ini temennya yang satu desainnya jago, coba lihat dia buat kayak apa gitu ya. Terus ada ide-ide yang lebih baik yang dia adopsi dan lain sebagainya. Jangan-jangan sih Iya. pembelajaran bisa bergulir ya. I think so. Jadi kadang-kadang nih kayak nyusun kalau nggak rapi gitu bikin penulisannya atau apa, bukannya karena mereka nggak mau rapi, cuman mereka nggak kepikir gimana cara Ya. bikin yang rapi gitu. Kalau lihat temennya, oh iya kalau bikinnya begini kan bisa lebih mudah untuk mengalir gitu, lebih mudah untuk mengerti gitu mungkin. Iya, dan kalau lihat temennya, coba saya mau buat lebih bagus daripada dia gitu ya. Iya, jadi kompetitif ya di sananya. Iya. Dan kalau memang penilaian akhirnya memilih misalnya yang paling bagus sekian desain pasti dapat A, nah itu pasti juga jadi lebih Lebih ada semangat gregetnya. lagi ya. Iya. Iya, iya. Iya. Oke, thank you Bu Suni. Kita dengar pengalaman Bu Junita. Gimana Bu proses belajarnya?
Mungkin kalau mau di pointing out satu uh, yang terasa dengan online itu lebih better itu dalam salah satu kuliah itu ada kita melakukan perdebatan online. Jadi mereka dibatasi memilih satu topik gitu, satu atau dua topik, dan mahasiswa ditentukan dulu gitu, dibagi kelompok siapa yang pro, siapa yang bukan pro kontra, maksudnya siapa yang servis. Jadi satu kelompok dia harus mengeluarkan statement dan kelompok lainnya harus berusaha berdebat membantah statement itu gitu. Nah, dengan melakukan online sebenarnya sih secara feeling gitu ya, yang namanya perdebatan gitu, tapi kita bacanya tulisan ada something yang missing sih, kayak gregetnya, serunya itu sih hilang sebenarnya. Karena kan kalau berdebat gitu kan yang seru melihat makin lama makin panasnya orang berdebat gitu kan ya. Tapi dengan berdebat secara online kelihatan informasi yang diperdebatkan itu lebih kaya sih, lebih informatif. Karena mungkin kalau berdebat on the spot gitu kan mereka ada batasan waktu. Jadi nggak yang kepikiran untuk memberikan komentar atau melawan dengan statement yang lebih informatif. Kalau secara online itu kan mereka ada waktu untuk coba searching dulu, atau coba baca bukunya lagi, atau lihat referensinya lagi, atau punya waktu untuk mendigest dari lawannya ngomong apa, harus balasnya seperti apa. Dan along the way sih kalau yang yang Axel kemarin ini, kita ada 3 kali perdebatan kalau yang berdebat, dan yang perdebatan terakhir sih seru sih, jadi kelihatan mereka belajar untuk berdebatnya itu lebih baik lagi sih. Jadi perdebatan yang terakhir itu seru karena yang pesannya kalah jelas-jelas di awal itu, jadi si yang servis itu kasih statement yang kayak udah mematikan banget, somehow yang lawannya itu bisa bisa menang dengan baik gitu, karena mereka berdebatnya dengan baik gitu sih. Itu perdebatannya individu atau kelompok, Bu? Kelompok, kelompok isinya bisa 2 atau 3 orang. Oke, jadi mereka saling berusaha memperkuat argumen mereka sendiri dan menyerang lawan tapi secara berkelompok gitu ya, Bu ya? Ya, setiap orang diberikan kesempatan hanya berapa kali bisa mengomentari gitu. Nah, ini kan banyak juga dosen kali yang berusaha memakai teknik itu ya untuk higher order thinking gitu ya, melakukan perdebatan di Moodle ya. Tapi kan sering juga bahwa ya udah asal berdebat ya, yang penting kamu mengomentari terus mencoba. Tetapi bisa jadi sebenarnya pembelajarannya ya nggak sangat greget ya, tapi ya udahlah saya disuruh ngomentarin, saya ngomentarin aja gitu ya. Nah, Bu Junita merasa perdebatan yang dilakukan di kuliahnya itu benar-benar sampai level yang sampai berpikir keras gitu ya, atau masih sekedar gitu aja? Rasanya sih lumayan ya Pak, lumayan berpikir keras, karena ini menyangkut ke nilai juga sih kan. Soalnya yang menang debat itu dapat poin sekian, dan kalau yang kelompoknya itu misalnya yang kelompoknya ada salah satu cara lagi, yang kelompok yang the winner-nya, maksudnya yang the leader-nya yang paling tinggi nilainya, kalau ada yang bisa ngalahin kelompok itu dia dapat poin ekstra. Ada kayak insentif seperti itu yang bikin mereka bisa semangat juga untuk menang sih. Oh Kalau berarti kesan yang saya dapatkan sih mereka nggak yang asal-asalan gitu, nggak sih. Saya nggak mendapat kesan asal-asalan sih. caranya supaya debat itu jadi intens adalah mengaitkan langsung kepada nilai ya. Jadi mereka kalau menang nilainya beda dari yang nilainya kalah, terus nanti dapat A-nya gimana, Bu? Dapat A-nya untuk maksudnya yang dari debat ya Pak? Iya, atau gimana nanti nilai akhir kuliahnya kan itu di drive oleh penilaian ya, supaya nilai serius kita berdebat ini nanti efeknya langsung ke nilai nih gitu ya. Dan efeknya adalah menang kalah. Kalau saya menang nanti pasti saya nilainya lebih bagus ya. Tapi gimana sih desainnya sebenarnya? Siapa yang dapat A, siapa yang nggak dapat A? Terus kalau saya kalah terus sepanjang semester gitu ya, apapun penyebabnya, terus saya gimana nasibnya gitu, nggak lulus atau gimana? Tim yang nilainya paling gede itu pasti dapat A. Yang nilainya
nggak sebesar yang paling besar itu belum tentu nggak dapat A gitu. Oh, oke. Jadi perjanjiannya cuman gitu aja ya, yang nilainya Mm-mm. paling tinggi pasti dapat A, yang lain belum tentu nggak A gitu ya. Jadi mereka masih ada motivasi, nggak yang kayak di tengah jalan, ah udahlah ini mah kayaknya udah nggak mungkin nilainya kayaknya apa nggak mungkin melebihi dia kayak gitu terus udah asal-asalan aja gitu. Jadi nggak langsung ke demotivasi begitu sih. Oke. Karena masih tetap ada kemungkinan mereka bisa juga dapat A gitu. Dan nah, mungkin lagi di lain sisi karena apa ya dari sisi keseruan juga kali ya. Karena ada juga yang kasih statement yang service itu kan sebenarnya mereka bisa bikin kasih statement yang mematikan langsung gitu aja kan. Ini ada juga kelompok yang kasih statementnya tuh yang abu-abu yang memang masih bisa diperdebatkan. Jadi ada juga yang mencari sisi keseruan karena mereka pengen bisa berdebat sama temennya juga gitu sih. Mungkin nggak cuma di drive sama nilai, tapi juga ada drive mungkin tiap orang memang kayaknya insting kita untuk bisa berkompet ya. Mungkin dengan itu mereka mau berusaha bisa saling mengalahkan juga dengan cara yang sehat. Dengan cara berdebat gitu juga ada kali. Oh iya, iya, saya ingat perdebatannya itu kalau nggak salah tentang Soeharto ya. Mereka bisa servis tapi mereka kasih klaim itu yang cukup enteng terus tahu-tahu malah dilabrak sama lawan lo gitu ya. Iya, iya. Dan Oke, oke. ditanya kenapa ambil statementnya itu ya supaya perdebatannya tuh seru gitu. Dia bilangnya gitu. Jadi kasih servis lambung malah ya. Mm-mm. Oke, Bu Esther, kita dengar gimana Bu pengalamannya, apa praktek yang menarik yang menolong mahasiswa? Oke, kalau dari saya, karena saya ngajarnya kemarin public speaking, yang seharusnya banyak praktek tapi kami online, jadi yang kami lakukan, saya sama tutor saya, kami berdiskusi gitu ya, gimana caranya bisa tetap jalan gitu. Akhirnya, seperti yang tadi saya pernah sebutkan, kami melakukan peer review, jadi setiap anak submit video, lalu satu sama lain saling menilai, dan yang ternyata mereka excited, padahal saya ingat banget saya buka workshop saya itu untuk mereka saling menilai itu hari Sabtu malam jam 6, di mana saya pikir mungkin udah pada punya acara masing-masing, tapi ternyata sampai ada yang WhatsApp saya, Miss kok belum dibuka ya gitu. Ternyata mereka excited. Nah itu di follow up di akhir. Jadi ketika UAS itu di follow up dengan seperti Bu Junita tadi ada sistem kompetisinya juga. Jadi dari setiap kelompok, saya bagi 3 kelompok, dari setiap kelompok kami mengambil pemenang. Present gitu. Dan ketika present itu, saya membuat gimana caranya biar nggak bosen gitu kan, dengerin orang presentasi di depan, terus udah dikomentarin gitu kayaknya boring gitu ya. Jadi puter otak gimana caranya, lalu saya adopsi cara yang pernah sedia dulu, kami melakukan ini rutin dulu tiap bulan. Jadi ada satu yang present, yang lain semuanya punya role. Role-nya ada yang jadi komentator, nge-review, ada yang jadi timekeeper, ngelihat waktunya nih, kalau waktunya udah kelebihan, udah mulai dikasih warning. Terus ada kita hitung bagian A, gitu-gitunya. Jadi filler sound-nya tuh dihitung. Jadi dari pembagian 3 ini, setiap anak beberapa saya kasih tugas random untuk itu, dan ada komentatornya. Itu ternyata seru juga gitu. Jadi setelah present, dinantikan juga tuh waktu mereka present, sampai ada yang pakai pasang background Indonesian Idol ya, berasa kayak juri gitu. Jadi di situ ternyata ada keseruan sendiri dan mereka juga belajar karena ketika mereka komentarin temennya, pasti kan mereka mengingat materi kuliahnya apa ya gitu. Jadi itu menyenangkan juga sih ternyata. Ternyata by online malah amazingly jadi sangat efektif. Jujurnya, saya bayangin kalau itu di kelas mungkin akan sangat panjang gitu, tapi karena online efektif banget sih. Dan saya langsung bagi per kelompok, per 3 kelompok, jadi sekali jalan satu kelompok, itu malah lebih enak. Sedangkan itu di offline mungkin malah agak susah ya, untuk kita langsung bagi per kelas, karena dosennya cuma satu gitu malah susah. Tapi ketika di online justru lebih memungkinkan. Dan ya ternyata ramai juga sih. Dan di situ belajar bahwa
dari apa yang disampaikan itu, sang juara 1 itu, kita nggak ngejudging dia, tapi kita sama-sama belajar apa poin plus dia, terus apa yang bisa diimprove. Dan ya, menarik sih, menyenangkan juga. Ya, dan ngitungin filler sound gitu ya, itu sih sangat interesting dan kita sering nggak sadar ya filler sound kita ada berapa ratus setiap menit begitu ya, dan nggak bisa kita kendalikan Iya, begitu ya. iya. Dan saya juga share ke mereka sih, kalau filler sound itu bukan suatu hal yang ditakutin. Jadi kemarin saya ngajar itu, kebanyakan grogi, takut banget salah ngomong, takut banget terbata-bata gitu. Saya bilang, filler sound itu manusiawi gitu. Dan jadi saya di akhir itu berusaha, teorinya memang begini, harus A, B, C, D, E, tapi realnya kita harus learning by doing gitu. Jadi di akhir karena praktek lebih aplikatif Ya. lah, jadi supaya mereka nggak takut ngomong juga ke depannya gitu. Ya, dan kalau dosen kan kalau buat recording atau apa juga, kalau di kelas dia biarin aja salah nggak apa-apa, tapi begitu buat recording tahu-tahu jadi perfeksionis ya, terus diedit mulu, padahal salah ya dikoreksi aja udah ya kan. Iya, bahkan katanya filler sound itu bisa membantu Pak. Saya baca-baca sebenarnya Oh itu gitu ya. membuat speech kita terdengar lebih manusia gitu, nggak kayak robot Google Translate yang ngomongnya tidak ada jeda dan tidak ada salah. Dan bersih ya. Ya bersih. Iya, iya. Gitu. Jadi ya seru juga sih online kemarin. Nah ini yang saya mau tanya juga ya adalah apakah ada trik desain penilaian ya sehingga membuat suasana itu lebih kompetitif, tapi kompetitifnya masih sehat begitu ya. Itu koneksi ke penilaiannya itu gimana sih? Apa yang favorit itu pasti dapat A, yang lain nanti kalau saya jelek banget ada ketakutan tidak lulus atau gimana? Kalau saya kemarin kasihnya tambahan poin buat yang menang. Dan Oh. secara sumatif total skor yang kemarin menang itu malah bukan yang paling tinggi di kelas. Gitu. Jadi yang selama ini rajin itu tetap jadi pemenang sih at the end. Karena secara kumulatif lebih bagus tetap. Jadi fairness-nya tetap ada lah. Jadi pemenang itu kalau saya sistemnya tambahan poin. Dan ini aktivitasnya individu ya Bu ya, bukan kelompok ya? Bukan. Oh, oke, oke. Kalau Bu Suni tadi desain itu individu juga ya Bu ya, bukan kelompok juga ya? Untuk semester akselerasi ini individu karena jumlah mahasiswanya nggak sebanyak kelas biasa. Kalau kelas biasa sih sebenarnya setup kelasnya ini jadi kayak ngebit gitu. Jadi kayak saya klien dan mereka jadi perusahaan yang mau ngebit untuk dapat proyek gitu. Jadi mereka mesti bikin perusahaan actually. Jadi nanti mereka presentasi sebagai perusahaan. Gitu. Tapi karena di Axel jumlah mahasiswanya nggak cukup untuk bisa bikin satu perusahaan gitu, jadi ini individu. Oh, jadi kalau berkelompok terus harus bidding, di situ juga sebenarnya bisa dibuat agak kompetitif ya? Iya, biasanya. Nah, Itu yang kalau menang, yang minggu biasanya, iya. ya menang bidding nanti pasti dapat A atau apa gitu bisa dilakukan ya? Ya, saya sih berusaha mengurangi ini. Kadang-kadang kalau dalam kelompok gitu ada yang memanfaatkan teman sekelompoknya yang super pandai gitu ya. Jadi selama saya nempel di dia kan saya dapat A gitu. Jadi saya sistemnya jadi mirip sama Bu Esther gitu. Untuk yang si pemenang dapat extra point berapa gitu untuk satu kelompok. Tapi apakah mereka dapat A atau enggak itu tetap tergantung dari hasil ujian mereka, dari partisipasi mereka di kelas, dan dari tugas-tugas yang lain juga sih. Oh iya, iya, supaya nggak ada yang nebengan atau dieksploitasi temennya ya. Iya. Memang mungkin apa yang agak baik penilaian itu walaupun kelompok ya ada baseline nilai kelompoknya, oh dia di level A atau apa, tapi ada gradasi antara setiap pemain individunya juga kali ya dari sesuai pengamatan kita supaya ada fairness ya. Kalau yang tampaknya kerja keras ya dia effortnya kita kasih apresiasi lebih tinggi gitu ya. Ya, gitu. Dan biasanya kalau fairness kita ada, biasanya mahasiswa nggak komplain sih, karena dia tahu juga memang dia yang kerja keras ya kan. Iya, iya. Kecuali kita unfair, nah itu mulai bisa banyak komplain sih. Iya, betul Pak. Oke, thank you. Iya, silakan. Itu Pak, yang kemarin yang di leadership itu ada salah satu sistem penilaian texting sih tugas. Itu nilainya per kelompok, cuman nilai kelompok itu didapatkan dari effort setiap anggota kelompoknya. Jadi anggota kelompoknya masing-masing dinilai pribadi, lalu dijumlahkan jadi nilai kelompok. Jadi itu lebih ke karena termotivasinya yang malas ya mungkin
bisa jadi ada social punishment dari teman-teman kelompoknya gitu sih, maksudnya lah bikin nilai kelompok kita jatuh gitu kan, mungkin itu juga menolong juga sih. Iya, saya ingat itu kelas karyawan, terus ada yang lagi tugas luar kota, terus yang lain ngingetin, kamu masukin tugas kamu, ntar kelompok kita kena gitu. Ya, itu menolong juga sih untuk pembelajarannya. Oke. Terima kasih untuk sharingnya Ibu-Ibu, banyak sekali yang memperkaya kita, siapa tahu menolong dosen teman-teman kita yang lain juga mendesain pembelajarannya selama masa pandemi ini. Thank you, kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Terima Oke, kasih. terima kasih. Thank you, Bu.